Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat kekuatan iman maupun nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itu kita bisa hadir di tempat ini untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni bersama-sama salat maghrib sebagaimana sunnah Rasulullah SAW yang kita lakukan secara berjamaah. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan, contoh bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Insya Allah, bila kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama kita telah membagi inti pokok daripada ajaran Islam itu yang dibagi ke dalam 3 bahagian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dan insya Allah dalam keterbatasan kefakiran ilmu saya, kita akan mencoba mengurai ketiga aspek tersebut: akidah, syariah, dan akhlak. Sesungguhnya ungkapan ini pertama-tama dikemukakan oleh Al-Mukarram Syekh Mahmud Shaltut dalam bukunya Al-Aqidah Wasyariah. Kita tahu bersama bahwa Mahmud Shaltut ini banyak
menelurkan buku-buku yang sangat terkenal sampai sekarang ini. Ada satu buku tafsir yang dikarang oleh beliau berjudul Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, yang sekarang masih dibaca oleh umat Islam sampai sekarang ini. Dan salah satu bukunya itu Al-Aqidah Wasyariah. Kemudian ulama kita mengembangkan dengan menambahnya dengan akhlak, akidah, syariah, dan akhlak. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akidah? Apa itu syariah dan apa itu akhlak? Dari segi bahasa, akidah itu berasal dari kata aqada yu'aqqidu, yaitu ikatan yang kuat. Jadi kalau kita berbicara akidah itu berasal daripada aqadah, ikatan yang kuat. Sedangkan menurut istilah adalah keyakinan yang tertancap secara kuat di dalam hati seorang hamba. Itu yang disebut dengan akidah. Jadi kalau orang berbicara akidah, itu adalah sebuah keyakinan yang kuat yang tertanam dalam diri hati seorang hamba tentang Tuhannya. Orang biasa menyebutnya dengan ideologi. Kalau kita umat Islam menyebutnya dengan akidah. Atau tauhid. Kemudian ulama kita juga membagi akidah ini. Ada akidah rububiyah dan ada akidah ubudiyah. Akidah rububiyah itu adalah keyakinan bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini sekaligus menjaganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan yang tertancap dalam hati kita bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini kemudian memeliharanya dengan baik itu Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah rububiyah, asal kata Rabb, yang memelihara. Itu kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kemudian mengatur isi alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur semua ciptaannya itu. Secara lahiriah kita lihat bagaimana alam semesta ini yang berisi dengan puluhan ribu makhluk yang ada di dunia. Kemudian bagaimana banyaknya ciptaan-ciptaan Allah yang ada di angkasa. Semua berjalan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Semua berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Dan tidak ada yang menyalahi. Bayangkan satu meteor saja bertabrakan dengan meteor yang lain, itu sudah luar biasa. Dunia bisa kiamat. Tapi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehidupan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia kemudian menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Kan Allah tidak menciptakan manusia begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kemudian menciptakan segala kebutuhan manusia hidup di atas permukaan bumi. Itu namanya akidah rububiyah atau tauhid rububiyah. Sementara tauhid ubudiyah adalah kita meyakini bahwa yang berhak disembah
tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk penyembah, dan yang kita sembah adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan bahwa kita sebagai makhluk penyembah yang kita sembah adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah ubudiyah. Yang kedua adalah syariah. Apa itu syariah? Syariah itu bila kita lihat dari segi bahasa itu jalan. Dalam bahasa lain biasa disebut dengan thariqah. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariah. Sedangkan dari segi istilah adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Itu namanya syariah. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah? Dalam agama disebut dengan maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah? Limaslahatil insan fid dunya wal akhirah. Allah menurunkan syariat tiada lain semata-mata demi kemaslahatan manusia hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Jadi semua syariat atau aturan-aturan yang Allah ciptakan, yang Allah bebankan kepada kita, tiada lain adalah untuk kemaslahatan kita semua. Segala aturan-aturan yang Allah tetapkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, itu semata-mata adalah demi kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Itu dari tujuan daripada syariah. Maka segala aspek kehidupan manusia harus dijalankan sesuai dengan syariah. Kapan kita tidak menjalankan sesuai dengan syariah, maka pasti akan menyalahi kemaslahatan manusia. Biasa disilahkan dengan sesuai dengan fitrah manusia. Kapan syariat tidak dijalankan, pasti menyalahi fitrah manusia. Maka muncullah dalam syariah itu ulama kita membagi. Ada aspek ibadah. Yang kedua ada aspek muamalah dan ada aspek ukhuwah. Aspek ibadah itu adalah mengatur bagaimana hubungan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diaturlah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada campur tangan manusia lagi di dalamnya. Tidak boleh dirubah oleh manusia. Salat kita lakukan, salat wajib 5 kali sehari semalam. Salat maghrib kita kerjakan 3 rakaat, salat isya kita kerjakan 4 rakaat, subuh kita kerjakan 2 rakaat, duhur kita kerjakan 4 rakaat, asar kita kerjakan 4 rakaat. Itu sudah ketentuan Allah. Tidak boleh lagi kita merubah daripada syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh salat maghrib kita tambah menjadi 4 rakaat. Itu sudah ketentuan Allah. Tidak boleh salat subuh kita tambah 3 rakaat. Salat asar kita tambah menjadi 5 rakaat. Tapi kita harus jalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sementara ibadah gairu mahda itu ibadah-ibadah di luar daripada yang 5 ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan muamalah. Muamalah ini mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi kalau yang tadi mengatur masalah ibadah, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muamalah ini mengatur bagaimana hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu muamalah. Maka di dalam muamalah juga ini diatur beberapa aspek. Dalam muamalah diatur beberapa aspek. Ada namanya al-ahwalus syahsiyah, yaitu mengatur hubungan kekerabatan. Bagaimana manusia mengatur tata cara hubungan manusia mengatur kekerabatannya. Misalnya bagaimana manusia mengatur perkawinan. Bagaimana Allah menata perkawinan. Dan kalau sudah terjadi perkawinan, bagaimana hubungan perkawinan itu? Itu ahwalus syahsiyah. Apa yang ditimbulkan akibat daripada perkawinan itu? Misalnya terjadi kematian, ada hak waris di antara keluarga itu. Itu namanya ahwalus syahsiyah. Mengatur hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan di antara sesama muslim. Kemudian ada yang namanya hubungan jual beli. Jadi kalau dalam istilah agama disebut dengan al-buyu'. Bagaimana hubungan jual beli antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sebagaimana yang diatur dalam aturan-aturan agama. Dan yang ketiga, ada yang namanya ukhuwah, hukum-hukum yang mengatur dalam kehidupan manusia. Ada jinayah, ada apa lagi namanya, ada pidana, ada apa, ahwalus syahsiyah, ada jinayah, macam-macam. Nah, itu yang diatur dalam masalah hukum dalam. Jadi semua itu sudah tertata dengan baik dalam Islam. Mengatur bagaimana kekerabatan, bagaimana munculnya bila terjadi hubungan terputusnya hubungan di antara sesama manusia. Bagaimana jika terjadi hubungan yang tidak bagus di antara sesama manusia. Itu semua sudah ditata dalam Islam. Dan yang terakhir adalah mengatur tentang akhlak. Kita mengetahui bersama bahwa kedatangan Rasulullah SAW tiada lain adalah untuk menyempurnakan daripada akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke atas permukaan dunia ini tiada lain semata-mata adalah untuk menyempurnakan daripada akhlakul karimah. Ini tujuan daripada diutusnya Rasulullah SAW. Nah, kita mengenal ada 4 sifat utama yang dibangun dalam diri pribadi Rasulullah SAW. Yang pertama kita kenal ada namanya siddiq. Siddiq itu adalah senantiasa dalam kebenaran, tegak lurus, tidak neko-neko, selalu dalam posisi yang benar, tidak ada kebohongan di dalamnya. Itu namanya siddiq. Yang kedua ada namanya amanah. Ini yang ditunjukkan atau dipertontonkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jadi yang pertama siddiq, yang kedua amanah, sifat menjaga kepercayaan.
menjaga amanah dengan baik. Yang ketiga adalah fatanah, sifat kecerdasannya Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah tabligh, senantiasa menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini empat sifat Rasulullah SAW yang senantiasa kita dengarkan daripada alim ulama kita. Yang pertama siddiq, yaitu senantiasa berada dalam kebenaran. Jadi tidak ada kebohongan-kebohongan, baik kebohongan kepada Allah maupun kebohongan kepada sesama manusia. Kan banyak di antara kita yang melakukan kebohongan-kebohongan tanpa dia sadari. Dalam hal beribadah misalnya, dia beribadah misalnya datang ke masjid, tapi bukan semata-mata karena Allah. Itu kebohongan itu. Menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagaimana menjaga sifat siddiq kepada sesama manusia. Yang kedua, bagaimana menjaga sifat amanah ini. Bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, kita harus jaga dengan baik. Sifat amanah, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hari ini kita taat, besok kita tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah ketaatan ini harus kita jaga dengan sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sifat amanah ini yang kita tidak jaga. Hari ini kita beribadah dengan baik, salat 5 kali sehari semalam, tapi besok tidak lagi kita beribadah dengan baik. Salat kita bolong-bolong misalnya. Itu karena kita tidak mampu menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menjaga amanah daripada saudara-saudara kita yang lain. Yang ketiga, sifat fatanah. Fatanah itu adalah memunculkan rasa kecerdasan. Jangan kita mau menjadi orang yang ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuan. Bahwa kita yang selaku umat Islam harus menonjolkan sifat kecerdasan kita. Selama ini Islam digambarkan sebagai kaum yang terbelakang dari segi intelektual. Padahal nyata-nyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ini harus kita angkat ini. Bahwa umat Islam itu bukan umat yang bodoh, tapi umat Islam itu adalah umat yang cerdas. Jangan karena kebodohan kita sehingga membuat Islam ini semakin dilihat atau dipandang remeh oleh umat-umat yang lain, diombang-ambingkan oleh umat yang lain. Tapi bagaimana kita menunjukkan sifat fatanah ini, sifat kecerdasan ini, supaya orang bisa tertarik masuk ke dalam Islam, tidak melihat bahwa Islam itu adalah agama yang terkebelakang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah tabligh, yaitu menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hadir di muka bumi ini dengan kehidupan yang sia-sia semata, tapi harus kita gunakan kehidupan kita ini dengan kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Jadikanlah diri Anda bahwa kita adalah umat Islam yang mampu memberikan suri teladan bagi orang lain, contoh bagi orang lain, sehingga orang bisa tertarik bagi kita, orang bisa tertarik masuk ke dalam Islam. Itu namanya tabligh. Jadi dakwah bukan sekedar kata-kata, tapi dakwah bagaimana bisa membuat orang lain tertarik untuk lebih memperdalam agama Islam,
untuk lebih mengkaji Islam. Kan banyak saudara-saudara kita di luar negeri sana itu mempertontonkan Islam dengan baik, sehingga orang-orang yang dulunya benci dengan Islam itu dengan sendirinya terajak untuk memeluk agama Islam tanpa dakwah, hanya sekedar mempertontonkan bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dakwah itu adalah bagaimana mempertontonkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang mulia. Yang dikhawatirkan oleh orang luar itu, dia menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang suka mengutamakan kekerasan. Bahkan lebih jauh lagi disebut Islam sebagai teroris yang senantiasa mengancam kehidupan orang lain. Tapi bagaimana caranya kita mempertontonkan Islam itu dengan baik? Ini dakwah, tabligh, menyampaikan apa adanya Islam yang kita terima selama ini, sehingga orang bisa tertarik. Oh, luar biasa Islam itu. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lebih dalam daripada akidah, syariah, dan akhlak ini, ketiga aspek ajaran utama daripada Islam yang dikemukakan oleh ulama kontemporer kita sekarang ini, maka sangat-sangat sesuai dengan apa yang kita dengarkan kemarin dari ustaz kita. 6 sifat para sahabat. Jadi apa yang kita dengarkan misalnya dari ulama-ulama kontemporer, yang dibicarakan oleh ulama-ulama kontemporer tentang Islam, akidah, syariah, dan akhlak, itu sangat sesuai dengan 6 sifat Nabi, sifat sahabat. Mulai daripada kalimat thayyibah. Yang kedua, salat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, al-ilmu ma'az zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ikhlasun niyah, tashihun niyah. Dan yang keenam, dakwah wa tabligh. Itu sangat-sangat sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak yang kita kemukakan tadi. Semoga kita semua yang ada di dalam majelis ini bisa memahami dan bisa mengamalkan ketiga ajaran pokok daripada agama Islam itu. Kita memperbaiki akidah kita, kita memperbaiki syariat kita, dan yang terakhir, bagaimana kita memperbaiki akhlakul karimah, sebagaimana yang dipertontonkan atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kalau kita jalankan dengan baik, otomatis akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Orang-orang yang menjalankan atau taat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala otomatis akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Demikian uraian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, sedikit banyaknya kita bisa mengambil manfaat, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli